Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menyapa Anda dalam Bincang Undiksa. Kata lulus dan bergelar sarjana merupakan suatu keinginan terdalam dari setiap orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Namun seringkali mereka lupa bahwa setelah lulus dan menyandang gelar sarjana akan ada tantangan besar bagi mereka karena jumlah sarjana yang banyak di luaran sana ditambah lapangan pekerjaan yang semakin sedikit dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Lalu apa yang harus dilakukan oleh para wisudawan atau fresh graduate ini untuk mempersiapkan diri mereka setelah lulus dari perguruan tinggi? Untuk itu hari ini kita sudah bersama dengan salah satu dosen di Undiksa, Bapak Dr. Inengah Suarmanayasa, SEMSI. Halo Pak Arman, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Om Swastiastu, gimana kabarnya Bapak? Baik, dan tetap semangat. Tetap semangat pastinya. Ya Pak Arman ini emang selalu semangat ya, apalagi kalau ngajar biasanya di kelas juga selalu semangat dan terkenal on time. Oke, kita ngomongin nih Pak tentang para lulusan, karena kita kan sebentar lagi akan ada wisuda nih ke-67 di Undiksa. Sebagai seorang akademisi, seperti apa Bapak melihat tantangan yang dihadapi para lulusan perguruan tinggi ini Pak? Oke, kalau kita berbicara tantangan, sebenarnya kan lulusan ini adalah salah satu sumber daya yang diharapkan oleh pihak perusahaan tentunya untuk menopang kinerja perusahaan. Tapi ketika kita bicara tantangan, ini kan saya ingin mengajak Bapak Ibu atau teman-teman melihat tantangan dari pembangunan itu, baik di negara berkembang maupun negara maju itu ada 3. Yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua adalah pengangguran, dan yang ketiga adalah kesenjangan atau disparitas. Nah, jika tadi bicara lulusan, kaitannya dengan pengangguran. Karena kan biasanya ada ya slogan-slogan di media sosial, hari ini wisuda, besok selamat datang di pengangguran. Itu fakta gitu ya. Tetapi saya rasa untuk lulusan Undiksa, saya rasa tidak akan mengalami itu karena Undiksa sudah dikenal dengan baik, tentu proses belajarnya juga sangat baik. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah ketika adik-adik sudah diwisuda, besoknya sudah lepas atribut mahasiswanya, saya ingin mengajak adik-adik untuk kembali eling gitu. Sebenarnya apa sih tujuan adik-adik ketika dulu kuliah dengan jurusan yang adik-adik pilih? Itu sebenarnya titik awalnya, karena jangan sampai adik-adik setelah kuliah dengan jurusan tertentu yang adik-adik pilih, malah sebaliknya setelah itu bingung mau kemana. Karena sering sekali saya sebenarnya masih mendengar, setelah lulus mau kemana kaki ini dilangkahkan. Benar. Nah, ini kan kembali lagi lucu. Sehingga bicara tantangan sebenarnya tantangannya ada pada diri sendiri. Yang pertama harus ingat dengan tujuan di awal. Yang kedua, kalau hari ini kan kebanyakan anak-anak muda itu ingin instan gitu. Generasi instan karena generasi servis. Tapi poinnya adalah kalau menurut saya jauhkan gengsi. Jauhkan gengsi. Gengsi itu yang pertama. Karena sejatinya ketika kita berbicara lulusan, kita memiliki peluang untuk bekerja karena kita sudah memiliki sederhananya itu tiket, itu berupa ijazah. Tapi masalahnya tiket ini kita akan gunakan kemana? Tapi kadangkala karena kita terlalu tinggi menilai tiket ini, kadangkala kita memilih-milih pekerjaan. Nah, sehingga kata kunci yang ingin saya sampaikan pertama adalah tolong manajemen gengsi itu. Yang kedua adalah boleh memilih-milih pekerjaan, tapi pastikan pekerjaan yang kita pilih juga siap memilih kita. Jangan sampai kita menginginkan si A dengan kriteria yang kita buat, tapi pekerjaan yang kita inginkan malah tidak mau memilih kita. Benar. Artinya apa? Di situ ada gap antara permintaan dan penawaran. Sehingga mekanisme pasar tenaga kerja akan terjadi manakala permintaan dan penawaran terjadi. Sedangkan kadangkala apa yang diminta berbeda dengan apa yang ditawarkan. Benar. Atau yang sejatinya adalah apa yang diinginkan oleh orang yang mencari kerja berbeda dengan yang diharapkan oleh pemberi kerja. Sehingga di satu sisi ada orang yang ingin mencari kerja mengatakan susah mencari pekerjaan. Tetapi di sisi yang lain orang yang ingin mencari tenaga kerja juga merasakan hal yang sama. Susah menemukan calon tenaga kerja yang diharapkan. Nah, ini kan gap namanya. Sehingga di awal ingin saya sampaikan kepada adik-adik adalah satu, manajemen diri. Gengsi boleh, tapi perlu timing.
Sama seperti pemain sepak bola sebelum menjadi Cristiano Ronaldo atau sebelum menjadi bintang utama dalam sinetron, nggak apa-apa lah menjadi pemeran pembantu. Jangan baru pertama hadir dalam industri langsung jadi pemeran utama, sangat susah. Iya. Sehingga tahapan-tahapan step by step itu juga harus diperhitungkan. Kalau dalam istilah ekonomi dalam produk namanya product life cycle. Ada masa perkenalan, pertumbuhan dan sebagainya. Kita pun juga harus begitu. Sehingga yang pertama adalah manajemen diri, kendalikan gengsi. Kedua, boleh pilih-pilih pekerjaan, tapi pastikan pekerjaan itu juga harus siap memilih diri kita. Kenapa? Kita memiliki sesuatu. Nah, pertanyaannya, apa yang kita miliki itu sebenarnya jadi hal yang penting. Nah, itu. Gimana caranya kita untuk memanajemen diri? Kan nggak semua orang, Pak, bisa ya, atau tahu potensi diri mereka. Gimana caranya, Pak? Nah, yang pertama, kelebihan yang kita miliki adalah satu ijazah. Karena kan tidak semua orang bisa mengenyam pendidikan sampai level 1. Sehingga dalam konteks itu adik-adik yang lulusan sarjana tentunya memiliki keunggulan. Benar. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semata-mata ijazah, di situ ada kompetensi yang dimiliki. Ada transkrip nilai, misalnya seperti saya manajemen keuangan gitu misalnya. Jelas. Apa yang kita akan jual tentang diri kita adalah manajemen keuangan. Itu pokok. Itu dari segi atribut saya katakan gitu. Yang penting adalah sebenarnya motivasi diri. Iya. Kalau saya dulu pernah bekerja, mentor saya mengatakan bahwa sukses itu adalah bertemunya persiapan dengan kesempatan. Benar. Nah, persiapan itu artinya apa? Ditentukan oleh kemauan diri. Kalau kemauan diri artinya kemauan diri untuk melakukan persiapan. Kemauan diri untuk melakukan persiapan ini dipengaruhi oleh 3. Yang pertama adalah sikap proaktif. Kita harus aktif mencari informasi. Misalnya kalau kita ingin bekerja di bank, saya aktif mencari informasi terkait perbankan. Misalnya ada banyak bank, saya inginnya bank di mana? Karena bank A dengan bank B dengan bank C, karakteristiknya berbeda, budaya perusahaannya berbeda. Tentunya jenis karyawan yang dibutuhkan juga berbeda. Saya proaktif mencari informasi. Yang kedua adalah mindset. Carol Dweck mengatakan ada 2 mindset, fixed mindset sama growth mindset. Growth mindset artinya mindset yang bertumbuh. Tapi kebanyakan dari kita terjebak dengan fixed mindset. Apa itu fixed mindset? Ingin menyelesaikan masalah hari ini dengan menggunakan cara berpikir lama. Iya. Itu sudah kita terperangkap dengan jebakan Batman yang kita buat sendiri. Sehingga yang kedua adalah growth mindset. Kita harus menemukan cara berpikir yang bertumbuh. Nah, terus yang ketiga adalah motivasi. Nah, motivasi itu kan seperti Mick Cleland bilang adalah kebutuhan berprestasi. Kita membutuhkan prestasi. Sehingga motivasi. Motivasi itu artinya apa? Kekuatan yang ada dari dalam sehingga kita bisa berkinerja dengan baik sehingga apapun rintangan yang ada kita tidak menganggap itu rintangan, itu adalah sebuah tantangan. Benar. Sehingga sekali lagi persiapan itu bisa dilakukan dengan cara growth mindset, yang kedua sikap proaktif dari Stephen Covey dan dari Mick Cleland kaitannya dengan kebutuhan berprestasi atau garis miring motivasi berprestasi. Iya. Nah, itu persiapan. Sehingga persiapan itu ditujukan dengan goal yang ingin kita capai. Misalnya, mohon maaf, adik-adik saya sharing, dulu saya kerja di bank adik-adik, itu pun juga pindah-pindah. Selama rentang waktu 2008 sampai 2010 ketika saya kuliah S2, saya bekerja di bank, di 5 bank. Pindah-pindah bank gitu. Tapi pada saat itu juga saya juga ikut tes-tes di bank lain, karena untuk menguji sebenarnya apa sih yang dibutuhkan. Sehingga saya pernah mengalami kegagalan, saya pernah diterima, saya juga pernah menolak pekerjaan. Sehingga saya lewati sebagai bentuk apa? Karena kegagalan itu adalah apa? Modal untuk menjadi sukses di masa mendatang. Cuman kegagalan itu ada biayanya, apa itu pengorbanan, apa itu ada sakit hati, tidak boleh berputus asa. Tapi itu harus dilewati, tidak bisa dengan membaca buku. Harus dilalui. Itulah sebuah pengalaman. Nah, itu dari internal. Ketika bicara kesempatan, tadi kan rumusnya itu kan, sukses itu rumusnya itu kan banyak. Tapi saya ingin mengatakan adalah bertemunya persiapan diri dengan kesempatan. Kesempatan apa? Kita bisa memananya dengan 3 cara, 3 sikap. 1, menunggu kesempatan. Kedua, mencari kesempatan. Dan ketiga adalah apa? Menciptakan kesempatan. Kalau mencari dan menciptakan kesempatan sikap proaktif. Tapi kebanyakan dari teman-teman yang saya lihat adalah menunggu keajaiban. Nah, kenapa saya menunggu keajaiban? Karena menunggu tanpa melakukan apa-apa. Sehingga yang diharapkan adalah keajaiban. Padahal 7 keajaiban dunia itu bukan ditunggu, tapi diciptakan. Artinya apa? Untuk menjemput keajaiban dibutuhkan apa? Sebuah sikap proaktif. Kembali lagi,
growth mindset, dan kebutuhan berprestasi. Sehingga saya ingin mengatakan ada juga rumus 3K bahwa kekuatan kemauan menciptakan kemampuan. Karena ketika kita maukan sesuatu, kita akan mampu untuk itu. Nah, ketika bicara kesempatan tadi, bahwa kesempatan seolah-olah faktor eksternal, sejatinya sebenarnya kesempatan itu juga diciptakan oleh kita sendiri, dari kemauan. Karena kita mau, akhirnya kita mampu. Karena kita memiliki kemauan, akhirnya kita bisa menciptakan kesempatan. Sehingga dari rumus formula itu, sukses adalah bertemunya persiapan dengan kesempatan, yang awalnya berpikirlah persiapan ada dalam diri dan kesempatan oleh eksternal. Kalau saya ingin mengulas lebih dalam, sejatinya sukses itu semuanya ditentukan oleh diri sendiri. Dan kata kunci yang pertama adalah kekuatan kemauan atau willpower. Pertanyaan saya kepada adik-adik yang akan lulus segera itu adalah, adik-adik mau kemana? Adik-adik mau jadi apa? Adik-adik nanti ingin seperti apa? Itu yang harus dipunyai. Itu. Kalau Simon Sinek mengatakan kita jangan berpikir apa, tapi mengapa kita mau seperti itu. Why? Nah, itu kan? Sehingga kita akan lebih mendalam lagi. Sehingga yang ingin saya sampaikan adalah tantangannya ada pada diri sendiri. Kalau kata-kata motivator mengatakan bahwa kita diberikan waktu 24 jam. Gitu kan? Ada yang menggunakan media sosial lebih banyak, ada yang menggunakan membaca buku yang lebih banyak. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa itu adalah sah saja memilih. Tetapi sekali lagi, pilihan yang kita buat hari ini menentukan hasil yang akan datang. Sehingga sekali lagi saya ingin mengajak adik-adik mengingat kembali bacaan yang sudah pernah dibaca, bahwa mungkin adik-adik juga sudah pernah membaca bahwa siapa teman kita hari ini dan buku apa yang kita baca hari ini menentukan siapa diri kita nanti. Hingga hari ini Bapak Ibu, adik-adik juga berpikir, siapa sih teman saya gitu kan? Kalau teman saya suka game online, ya juga game online gitu kan? Tetapi karena adik-adik hari ini sudah akan melangkahkan kaki menjadi orang yang siap turun gunung gitu kan, dari candela di muka ini, pastikan bahwa adik-adik mau kemana, dan yang paling penting adalah adik-adik tidak harus mengikuti kata teman. Benar, iya. Sehingga di awal saya ingin katakan, eling. Adik-adik dulu ketika SMA pilih jurusan apa, ketika kuliah jurusan apa, konsentrasi apa, dan ingat lagi, adik-adik banyak disibukkan oleh aktivitas skripsi, sehingga skripsi itu seperti hantu. Nah, itu jangan dilupakan, ketika adik-adik membuat topik A, sejatinya topik itu juga sudah mengantarkan kaki adik-adik melangkah kemana. Misalnya, di S1 manajemen yang saya asuh misalnya adalah adik-adik berbicara kinerja keuangan perbankan misalnya swasta nasional gitu. Itu adalah skripsi yang menghantui adik-adik gitu. Sering malam mingguannya diusik gara-gara skripsi. Sebenarnya itu adalah modal adik-adik untuk apa? Melamar pekerjaan di bidang perbankan. Kenapa? Adik-adik khusus mempelajari dalam sebuah tulisan, itu skripsi. Dan skripsi itu adalah sebenarnya langkah awal juga untuk mengantarkan adik-adik kemana adik-adik melangkah. Tetapi kadangkala banyak mahasiswa yang sifatnya parsial. Membuat tugas apa, membuat skripsinya apa, bekerjanya di mana. Sekali lagi, tidak salah. Tapi ketika kita berbicara era sekarang adalah the power of simplicitas, gitu. Garis miring kita dituntut kecepatan, harusnya kita mempelajari apa, mendalami apa. Ketika dunia kerja kita melakukan itu. Ketika itu kita bisa lakukan, tentunya akan lebih cepat sukses. Iya, jadi lebih mudah dan ya cepat sukses itu tadi. Tapi seringkali juga mahasiswa melakukan persiapannya itu setelah mereka lulus. Padahal seharusnya kan sebelum ya Pak ya. Iya, jauh-jauh hari. Nah, tadi Bapak menyinggung soal Bapak juga pernah mengalami kegagalan sebelum akhirnya sekarang jadi dosen nih di Undiksa gitu. Nah, bagaimana Bapak melihat banyak sekali para lulusan gitu ya, fresh graduate yang mereka itu takut gagal sehingga itu yang menghambat mereka untuk mendapatkan kesempatan bekerja sebenarnya. Begini, ketika takut gagal sebenarnya kembali lagi ke mindset. Makanya seperti dulu saya ngelamar pekerjaan gitu. Fokus saya di bidang perbankan. Kalau boleh saya sharing, saya ada 3 jenis pekerjaan yang saya ambil. Yang satu lah PNS. Gitu. Sehingga saya gagal di Bank Indonesia 2 kali, di Badan Pemeriksa Keuangan, gitu kan. Saya juga pernah di Pemda Kumkum, gitu kan. Gagal. Itu rentetan PNS, gitu ya. Kedua, saya ngelamar pekerjaan di bidang perbankan karena basic saya sebenarnya keuangan perbankan.
kuliah saya tentang perbankan, sehingga saya ngelamar pekerjaan di bidang perbankan. Pernah gagal juga, saya memasukkan lamaran di Bank BPD nggak dipanggil. Artinya gagal juga. Iya. Walaupun pada akhirnya dalam waktu hampir 2 tahun saya bekerja di 5 bank. Kenapa saya kerja di 5 bank? Kembali lagi saya ingin concern di bidang perbankan. Karena saya mencari informasi di perbankan, semakin sering pindah tempat bekerja di perbankan, nilai jual kita akan meningkat. Itu yang saya dapatkan informasi dari senior, sehingga saya melakukan itu. Walaupun pada proses itu juga pernah gagal. Yeah. Saya pernah di Bank BNI. Adik-adik saya 3 kali tes di Bank BNI, gagal 2 kali. Yang ketiga saya diterima. Tetapi diterimanya bagian kredit ditempatkan di Bima. Saya tolak, kenapa? Saya sedang S2. Pertanyaan saya, kenapa saya menolak? Saya berpikir, saya S1 saja diterima, apalagi nanti setelah S2. Iya. Lagi-lagi cara berpikir. Seperti tadi, banyak orang setelah lulus baru mempersiapkan diri. Kalau dalam teori perubahan itu namanya sikapnya reaktif. Stephen Covey menganjurkanlah proaktif. Beda dengan reaktif. Sekali lagi saya ingin mengatakan semua tergantung diri. Iya. Kalau mindset kita sudah benar, kita tidak akan reaktif, tapi proaktif, antisipatif. Seperti kata pepatah, kadang-kala saya ingin mengatakan begini, tahu tetapi tidak melakukan sama halnya dengan tidak tahu. Benar. Kenapa saya ingin mengatakan begini? Waktu kita SD saya selalu ingin mengajak hal-hal yang sederhana ya. Waktu SD sedia payung sebelum hujan. Berarti kita beli payung pada saat musim kemarau. Karena setelah kemarau ada musim hujan. Tapi fakta yang terjadi di lapangan, coba kita tanya dagang-dagang, pada saat kapan mantel atau jas hujan atau payung itu laku? Pada saat musim hujan. Artinya apa? Kebanyakan dari kita memiliki sikap yang reaktif, bukan proaktif. Benar. Berarti apa? Ketika kita memiliki sifat proaktif, kita sebenarnya sudah satu langkah memenangkan persaingan. Karena yang kita hadapi kebanyakan berpikir reaktif. Iya, benar. Jadi itu caranya gitu ya. Nah, tadi juga Bapak sempat menyinggung bahwa kita itu bisa mencari kesempatan, menunggu kesempatan, atau menciptakan kesempatan itu sendiri. Salah satunya yang gencar sekali sering Pak Arman soroti itu adalah membangun dari desa. Itu kan bisa dibilang salah satu menciptakan kesempatan gitu Pak ya. Kenapa membangun dari desa? Emang kalau membangun dari kota gimana Pak? Nah sebenarnya begini ya, saya mengeluarkan buku Orang Desa Bicara Desa. Itu kan sesuatu yang seperti kontraproduktif. Kenapa saya anak muda yang biasanya itu meninggalkan desa? Iya. Desa itu kan garis miring kampungan. Ketika bicara kampung itu negatif, katrok gitu. Sedangkan saya mengajak berpikir ulang, kembali ke desa. Sebenarnya masa depan Indonesia itu ada di desa. Kenapa saya mengatakan itu? Saya mempelajari karena disertasi saya tentang pembangunan pedesaan secara akademik. Nah, yang ingin saya sampaikan begini. Saya pernah membuat tulisan di media Bali Post tentang mentalitas lulusan, gitu kan. Salah satunya adalah gengsi. Betul, fakta. Saya punya teman juga begitu. Nah, begini saya ingin menyampaikan. Saya melihat fenomena itu adalah banyak teman-teman saya atau adik-adik saya lebih memilih menjadi pegawai kontrak di sebuah Pemda. Kembali lagi saya ingin mengatakan tidak salah. Iya. Itulah pilihan. Kalau saya ilmu ekonomi itu kan studi of choice gitu kan. Ilmu memilih gitu. Tapi jika dikaitkan dengan efektif dan efisien gitu ya. Salah satunya efisiensi dan efektivitas, saya rasa salah satu indikator yang bisa kita jadikan acuan adalah potensi income. Kalau di Pemda berapa dapat ketika menjadi pegawai kontrak? Sekali lagi ini agak sensitif, tidak salah. Tidak salah. Tetapi sebenarnya ada pilihan-pilihan lain jika kita mau satu mencari kesempatan, yang kedua menciptakan kesempatan. Sehingga maksud saya kita juga perlu berpikir namanya lateral thinking. Ketika yang lainnya ke A, kenapa kita tidak mencoba ke B? Itu juga sebenarnya garis miring daripada inovasi dan kreativitas. Kalau kita kaitkan dengan revolusi industri 4.0 namanya critical thinking gitu kan, creative thinking gitu sebenarnya. Nah, kenapa sih kita di desa hari ini kan ada dana desa? Salah satu pengguna dana desa lah menciptakan BUM desa, badan usaha milik desa. Dan di desa selalu menjadi masalah di Indonesia itu adalah keterbatasan sumber daya manusia. Karena dulu yang sudah hebat sarjana dia akan meninggalkan desa. Kalau adik-adik mau menanggalkan gengsinya sementara setelah lulus menjadi seorang sarjana, pulang kampung membangun desa, menjadi apa? Pengelola BUM desa. Satu, tidak akan ada saingan. Yang kedua, otomatis menjadi apa? Direktur utama badan usaha milik desa. Kenapa? Sendiri sarjana. Walaupun di desa itu ada banyak sarjana, tapi hanya kita sendiri yang mau itu. Dan pertama-tama tentunya berdarah-darah.
Tentang berdarah-darah ini saya ingin mengajak menganalogikan dengan cerita LPD. 30 tahun lalu, orang-orang yang hari ini menjadi kepala LPD, jadi orang nomor 1 LPD yang hari ini menikmati kejayaan LPD, dia pertama dipaksa rela menjadi pengurus LPD karena nggak dapat gaji. Tapi setelah sekian waktu berjalan, kita lihat hari ini LPD luar biasa. Malah ada sebuah LPD yang gaji per bulannya untuk pemucuk atau kepala LPD 25 juta per bulan. Dan per tahun dapat 10% jasa produksi atau bonus. Bayangkan itu. Iya. Artinya apa? BUMDesa hari ini mulai menggeliat karena ada undang-undang desa. Kalau hari ini kita mau menanggalkan gengsi, kita kembali ke desa, salah satunya di pengurus BUMDesa, dipastikan 5-10 tahun kita akan bisa mendatangkan income di atas teman-teman yang masih setia menjadi pegawai kontrak. Tidak salah. Iya. Sekali lagi saya ingin mengajak adik-adik berpikir lateral. Kenapa harus A? Ada pilihan-pilihan yang lain. Yang terlihat hari ini masih suram, tapi sejatinya ke depan itu kan bisa membuat kita menjadi lebih hebat, atau lebih cepat sukses. Iya, benar banget. Intinya mau menanggalkan gengsi, siapa tahu setelah kita membangun desa, intinya sih segini Pak ya, berarti kita tuh para lulusan harus mau berproses. Iya, nggak ada instan. Jangan mentang-mentang kita lulusan universitas A, kita matok, berarti kita harus dapat gaji sekian gitu ya. Kita harus mau berproses, karena ya nggak semua orang bisa langsung naik ke atas. Ada satu hal, banyak adik-adik yang milih pekerjaan itu pertama memilih berapa gajinya. Iya. Tidak salah. Tidak salah. Kembali lagi saya mempelajari ilmu ekonomi, ilmu memilih. Tapi memilih di antara 2 pilihan dengan memilih di antara 1000 pilihan, di mana 1000 pilihan itu yang terbaik, itu lebih baik. Iya. Sehingga ingin saya mengatakan begini, pilihlah pekerjaan yang memiliki potensi jenjang karir yang jelas. Bukan hari ini dapat gaji bagus, tapi stagnan. Hidup ini bertumbuh. Iya. Kalau ada dulu saya pernah bekerja di sebuah BPR yang hari ini adalah menjadi BPR nomor 2 terbesar di Indonesia. Kenapa saya dulu di situ bekerja? Saya jadi calon pimpinan sebenarnya namanya MDP Manajemen Development Program. Kenapa? Pimpinannya waktu itu mengajak bermimpi. Kalau Anda hebat, kita akan buka cabang sebanyak-banyaknya. Ketika buka cabang sebanyak-banyaknya dibutuhkan kepala cabang. Iya. Berarti waktu itu saya diterima jadi pegawai biasa. Tapi target saya adalah kepala cabang. Kenapa? Karena akan dibuka banyak cabang. Tapi ada juga BPR atau bank umum, saya bekerja di situ, pernah saya bekerja 13 bulan, tidak ada jenjang karir. Saya mundur, kenapa? Walaupun settle di awal, tapi jenjang karirnya nggak jelas. Maksud saya adalah, pilihlah tempat bekerja ada potensi jenjang karir yang jelas. Atau istilah manajemen SDM adalah cascading. Iya. Penjenjangan karir, potensi jenjang karir jangka panjang. Betul. Bisa dibilang seperti itu. Betul. Tapi pertanyaannya bagaimana cara tahu pekerjaan itu punya potensi jangka panjang atau enggak? Karena kan biasanya nih para lulusan ya, kalau karena Tias juga lulusan ekonomi gitu ya, kayaknya di bank itu kan besar gajinya. Sekarang kita lihat, ya bisa aja kok nanti kita naik, tapi kita nggak tahu kapan sebenarnya naiknya gitu Pak. Ya gimana cara kita tahu pekerjaan itu potensi jangka panjangnya itu juga bagus ke depan? Saya sampaikan, saya dulu pernah diterima di sebuah bank itu, saya diterimanya di back office. Gitu. Saya tolak. Kenapa? Di antara 7 orang yang diterima, saya sendiri yang ditolak. Ada berapa puluh yang diterima, setelah mau pertandingan kontrak, saya tolak. Karena saya bertanya, ada nggak potensi saya shifting ke bagian kredit? Oh nggak ada, karena maksudnya jalur back office. Saya berpikir, kalau ini saya diterima, terus kapan peluang saya jadi kepala cabang? Setahu informasi yang saya tahu bahwa untuk menjadi kepala cabang di sebuah bank harus berasal dari kredit atau bagian bisnis. Back office tidak akan bisa jadi kepala cabang. Sehingga saya mundur. Kembali lagi, kenapa saya mundur? Saya berpikir, saya belum S2 aja diterima, apalagi S2. Harus kita memompa diri itu. Akhirnya saya mundur. Pertanyaan saya begini, dari mana kita tahu? Kembali lagi, proaktif. Iya. Tolong gaulnya juga lebih jauh lah. Nah, gitu kan. Hari ini kan sudah ada media sosial. Adik-adik kan digital native. Kalau saya kan digital imigran namanya. Tapi kembali lagi gaulnya juga harus lebih jauh. Dan terpenting adalah sebenarnya yang ingin saya sampaikan, jadilah orang di atas rata-rata. Maksudnya adalah kalau rata-rata kan average gitu ya. Di atas itu. Sehingga kita bergaul juga di atas itu. Maka saya katakan sekarang ada media sosial. Coba add siapa kepala cabang
bila perlu siapa pemegang sahamnya di mana namanya di Instagram dan sebagainya, kita ikuti dan sebagainya. Maksud saya adalah supaya kita bisa memiliki cara berpikir di atas rata-rata. Tentukan informasi yang masuk ke kepala kita adalah informasi yang valid. Kebanyakan dari kita adalah yang masuk adalah informasi umum, pengetahuan umum. Karena apa? Kita sumbernya dari yang umum saja. Sehingga kalau kita produk umum, informasi umum, kapan kita menjadi orang di atas rata-rata? Benar, belum lagi informasi yang cuman katanya, belum tahu sumbernya dari mana yang jelasnya gitu ya. Oke, nah mungkin terakhir sekaligus closing statement apa nih pesan Bapak untuk para lulusan yang akan diwisuda pada tanggal 25 Maret mendatang ini? Yang pertama pesan saya tentunya adik-adik, selamat kepada adik-adik atas gelar sarjananya. Adik-adik harus bangga dengan gelar itu. Kenapa bangga? Karena tidak semua seumuran adik-adik bisa mendapatkan kesempatan meraih gelar sarjana. Masih banyak teman-teman kita yang belum ingin menjadi mahasiswa tapi nggak bisa. Tapi adik-adik sudah melewati masa itu. Yang kedua, saya ingin menyitir atau pesannya Pak Renal Kasali, jangan sampai adik-adik menjadi strawberry generation. Apa itu? Generasi yang di luarnya keren, secara tampilan meyakinkan, tapi dalamnya rapuh. Yang terlihat di media sosial statusnya yang milo-milo. Dan karena adik-adik sudah mau melangkah ke dunia kerja, tolong manajemen diri dalam pembuatan status. Itu tidak disadari, tapi para HRD juga sudah melototi calon karyawannya dengan status-status itu tanpa kita sadari. Kalau milo-milo bisa jadi itu menjadi bahan pertimbangan, tapi kalau optimis itu yang dicari. Mulai hari ini perintah pembuatan status tidak dilarang, di manage. Itu yang sehingga jangan sampai menjadi generasi strawberry, yaitu generasi yang kelihatan keren tapi sebenarnya rapuh. Rapuh kenapa? Galau. Gitu kan? Tetapi anjurannya jadilah action generation. Generasi yang penuh aksi, generasi yang penuh optimis, dan generasi yang proaktif. Kesemuanya itu bisa dilakukan bila mana kita memiliki growth mindset. Oke, luar biasa. Jadi jangan jadi generasi strawberry ya, yang cuma kelihatan keren aja, tapi di dalamnya rapuh gitu. Dan kata kuncinya itu proaktif. Kalau mau sukses tadi udah disampaikan rumusnya persiapan dan kesempatan. Dan persiapannya dilakukan jauh-jauh hari kalau bisa ya sebelum wisuda. Jadi untuk adik-adik sahabat Undiksa juga yang belum lulus nih ya pada saat menonton tayangan ini, dari sekarang dipersiapkan dirinya untuk wisudawan yang sudah akan lulus di tanggal 25 Maret mendatang ini. Semoga persiapannya sudah matang dan siap untuk menaiki gunung yang terjal kalau kata Pak Arman tadi. Terima kasih Pak Arman sudah berbagi bersama kami di sini. Semoga sahabat Undiksa di luar sana juga makin termotivasi gitu ya, dan makin sadar untuk eling sama diri sendiri dan sadar dan ingat kenapa dulu memilih jurusan ini dan mau kemana setelah ini gitu. Terima kasih untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa di like dulu postingannya. Jika dirasa bermanfaat, bisa di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Untuk sahabat Undiksa yang belum mensubscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, di-subscribe dulu. Jika ada saran, masukan maupun pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Nanti akan kita bantu untuk jawab. Dan satu hal pastinya yang tidak akan pernah bosan saya ingatkan, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Saya Juniastiti, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam harmoni. Salam harmoni.